الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar fantaha amma naha anhu wa hadar. Wa ashhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar al-azimil ghaffar. As-salatu wassalamu ala nuril anwar wa miftahi babil yasar sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man ittaba'hum bi ihsanin fi sabilil khair. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannatil khuld. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma amin. Hamba-hamba Allah, muslimin dan muslimat, saudara-saudariku sekalian, para pemakmur waktu berkah dan para pemburu ilmu yang manfaat yang seluruhnya kami cintai, kami hormati tanpa kecuali. Bagaimana kabar Anda semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Merupakan suatu kebahagiaan, kegembiraan secara pribadi dapat bermuajahah dengan Anda semua, bertemu kembali, bertegur sapa, saling mendoakan dalam kebaikan setelah lebih kurang 1 tahun kita tidak berjumpa, Pak Rashid. 1 tahun betul. Terakhir kita bertemu di November 2022 dan baru kembali kita bisa berjumpa di Januari 2023. Betul-betul ini merupakan kebahagiaan. Estuning bunga anu tayap papadana. Dari ibarat cenah cek bahasa sepuh mah kaurugan madu. Gitu. Mohon. Saya berharap rasa bahagia ini juga Anda rasakan sama seperti yang saya rasakan. Begitu tidak ya? Mudah-mudahan. Juga mudah-mudahan bertemu dan berpisahnya kita selalu karena Allah. Berjumpa kita bahagia, berpisah kita saling rindu. Lalu muncullah doa kepada saudara yang dicintainya itu. Hamba-hamba Allah, kemudian setelah itu rasa syukur ini perlu terus kita sebut, kita ingat. Nikmat maksudnya nikmat Allah. Di antaranya setelah nikmat sholat subuh berjamaah dengan semua effort yang kita kerahkan,
Itu merupakan taufik dan inayah dari Allah. Selanjutnya Allah Jalla wa'ala memberikan kesabaran pada kita semua untuk bisa duduk, bisa berkenan mendengar, membuka ruang dada di halaqah ilmu. Ini juga bukan perkara yang biasa, tapi ini perkara luar biasa. Tanpa taufik dan inayah dari Allah, mustahil kita bisa bersabar di halaqah ini. Mungkin lebih tertarik air kopi dan kudapan pagi yang disediakan oleh istri di rumah. Kecuali kalau istrinya ikut sekarang. Mungkin lebih tertarik pada hangatnya selimut yang masih terhampar di kasur. Dan lain sebagainya. Atau tawaran-tawaran syahwat yang lainnya. Namun alhamdulillah kita diberikan kemampuan untuk bisa bersabar hingga waktu syuruk tiba nanti. Untuk melanjutkan memanfaatkan waktu berkah subuh ini di halaqah ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat. Mengapa demikian? Karena ada salah satu ibarah atau maqalah dari salah seorang ulama di masa klasik, yakni ulama salaf, namun tidak kami temukan siapa qail dari ibarah ini. Beliau berkata, man kathura ilmuhu, siapa yang ilmunya banyak, dalam arti kuantitas ini, ittasa'a sadrahu wa sana lisanahu, siapapun yang memiliki ilmu banyak maka akan berimbas pada dua hal yang menarik, dua hal yang keren, yang hari ini hanya sedikit orang yang bisa merasakan itu. Yang pertama adalah ittasa'a sadrahu, dadanya akan terasa lapang. Dengan kata lain lapang dada. Wasana lisanahu, imbas kedua dari banyaknya ilmu yang dimiliki adalah lisannya terkendali, terjaga. Dari apa? Dari berkata yang tidak berguna, dari mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak berfaedah, apalagi mengandung dosa. Jadi kalau Anda menjumpai orang yang dalam menerima berbagai dinamika kehidupan, di segala keadaan ia selalu lapang dada, tidak pernah terdengar darinya keluh kesah, dan seterusnya, pun lisannya terjaga, tidaklah dia bicara kecuali yang manfaat, maka bisa dipastikan dia adalah pemilik ilmu yang banyak. Sebetulnya sepekan sekali ngaji itu kadarnya kurang, karena kita hidup tidak sepekan sekali, melainkan setiap hari, di mana pagi hari terbit fajar dan sore hari tenggelam. Sementara itu para salafus sholih, mereka akan menyesali hari di mana matahari terbit di pagi harinya dan sore hari tenggelam, lalu tidak bertambah ilmu pada dia. Itu menjadi hitungan jam, hitungan menit yang akan dia sesali jika tidak bertambah apa? Ilmu. Dengan kata lain hadirin, tidaklah bertambah hari kita secara hitungan matematis kecuali bertambah pula ilmu. Harusnya begitu, berbanding lurus. Namun kenyataannya bukan orang sini, entah di mana, mungkin di planet Mars atau di mana. Setiap hari dia bertambah hitungan umurnya secara matematis tadi. Namun entah mengapa dia tidak menyempatkan diri, telinganya untuk mendengar akan ilmu, mata dan lisannya membaca ilmu, dan seterusnya dan seterusnya. Maka alhamdulillah pagi ini menjadi rangkaian wasilah untuk menambah ilmu, karena ya hari ini kita hidup. Maka usahakan ke depan, meskipun kadarnya mungkin ditambah hari Jumat menjadi 2 kali dalam sepekan, yang sifatnya formal seperti ini, atau seperti bukan formal yang kayak gini tuh, tapi non formal,
Yang informal di rumah. Nah, tambahkan pembelajaran formal kita mungkin sudah selesai. Tidak satu pun di antara kita yang masih menempuh jenjang akademik. Adakah yang usia 50 masih kuliah? Ada? Bukan kuliah, bukan. Kuliah dalam arti ngampus nih. Kalau itu sudah tidak ada, maka bukan berarti belajar selesai. Sekolah itu bukan bukti belajar ya, itu hanya bukti kita pernah makan bangku sekolahan sebetulnya. Lanjutkan belajarnya lewat non formal seperti ini. Lalu kadar non formal juga sedikit, hanya pekanan mungkin, hanya lewat khutbah Jumat mungkin. Maka tambahkan kadarnya lewat informal. Di mana? Di rumah, baca buku, nonton YouTube. Tapi yang berfaedah tentunya. Atau hal-hal lainnya, dengerin MP3 kajian dari syekh tertentu supaya hidup ini lebih berkah. Saudara-saudariku sekalian, para jamaah rahimakumullah. Jadi lapang dada dan terjaganya lisan ini merupakan anugerah atau imbas daripada banyaknya ilmu. Tentu begitu pun sebaliknya. Barang siapa yang ilmunya sedikit, wa man qalla ilmuhu dhaqa sadrahu wa atlaqa lisanahu. Siapa yang ilmunya itu dangkal, cetek, maka dadanya akan sempit rasa. Kemudian lisannya akan diumbar. Lapang dada itu artinya bahagia. Lapang dada itu artinya senang terhadap semua keadaan. Lapang ketika lapang secara materi maupun sempit, sakit maupun sehat, lulus maupun belum lulus. Itu semua dapat diterima dengan lapang dada, sehingga enjoy dalam menjalani kehidupan. Sementara dada yang sempit itu menandakan sesak. Betul. Secara fisik saja zahir, dada yang terasa sempit ya sesak nafas. Kalau sudah sesak nafas, rungsing hirupna hadirin. Dia tidak menikmati kehidupan yang Allah anugerahkan ini. Hamba-hamba Allah, itulah mengapa Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan satu nikmat yang cukup besar, bahkan bukan cukup tapi sangat, kepada baginda Nabi SAW dengan salah satu surat yang bernama Al-Insyirah. Kalimatnya adalah alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu Muhammad dadamu. Lihat Nabi, tidak ada penderitaan manusia yang lebih berat daripada penderitaan Nabi. Tidak ada cobaan yang paling berat di antara manusia kecuali apa yang diberikan kepada Nabi. Namun mereka mampu menghadapi semua dinamika cobaan ujian tadi dengan lapang dada, karena itu dianugerahkan Allah. Diusir, diancam, dihinakan, ya, bahkan rencana pembunuhan. Saya kira tidak satu pun di antara kita yang mengalami itu. Dihinakan kaumnya, diusir kaumnya, diancam dan diperangi. Namun begitulah Nabi SAW dengan kelapang dadaannya menerima semua keadaan. Beliau tidak membenci orang yang memusuhinya. Beliau tidak pernah mencela lisannya tuh kepada orang yang menghinanya. Itulah arti lapang dada hadirin. Betapa luar biasanya hidup seperti itu ya. Kelapang dadaan Nabi membuat namanya semakin tinggi. Dan begitulah memang kehendak Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Makin lapang dada makin ditinggikan sebutan namanya. Bahkan hingga musuhnya mengakui keagungan keluhuran akhlaknya. Saudara-saudariku sekalian, para pemakmur majelis ilmu, a'azani Allahu wa iyyakum. Selanjutnya hadirin sekalian, masih berkaitan dengan masalah motivasi keilmuan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi resolusi tahun 2023. Ya. Kami ingin bertanya kepada Anda sekalian,
apabila Allah tabaraka wa ta'ala menghidupkan Anda kali kedua di dunia ini, entah disebutnya apa-apa mati suri gitu, kemudian hidup, entahlah, intinya Anda Allah wafatkan, lalu kemudian Allah hidupkan lagi tapi masih di dunia. Belum di alam barzah nanti, atau di akhirat, belum. Masih di dunia, dihidupkan lagi. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan setelah hidup lagi itu? Ada yang berkenan menjawab, Pak? Saya mau nyebut nama, saya belum hafal semua ini. Siapa tadi yang jawab? Pak Epi dulu deh, nanti sebelum ke belakang. Kalau Pak Epi, betul Pak Epi ya? Epa, salah sih Epa, Pak Epa ya. Seandainya Allah hidupkan kali kedua di dunia, setelah kematian Anda, apa yang akan Anda lakukan? Hah? Sadar. Ya kan dengan hidup kan sadar, Pak. Mau apa yang Anda kerjakan? Kira-kira amal apa yang akan Anda lakukan? Benar-benar beribadah, Pak. Baik, kita ke Pak Eva dulu. Belum menjawab beliau soalnya nih. Bingung, Pak? Ingin belajar agama kan tidak dikembalikan ke bayi, Pak. Jadi hidupnya usia ini. Bukan dilahirkan kayak konsep apa namanya tuh? Reinkarnasi, enggak, di Islam enggak ada reinkarnasi. Yang ada nasinya. Istiqomah di jalan Allah, meskipun masih umum. Kalau tadi Bapak Benar-benar beribadah. ibadah yang mana, weh? Ya, hablum minallah, hablum minannas. Masih umum, Pak. Satu saja ambil. Hablum minallah. Dari hablum minallah satu saja ibadah apa? Ya, benar-benar melaksanakan terutama sholat. Sholat, nah gitu maksud saya. Yang sholat nu lebih bener, waktuna, gerakanana, bacaana gitu, berjamaahna, umpamanya gitunya, luar biasa. Nu pengker tadi Pak, mangga bade naon tadi teh Bapak teh? Aduh, dunia sakit lega, masa jawabannya sama ini Pak? Uma Bu, saya terlupa kalau di belakang ada Anda ya. Ingin lebih bersyukur. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Siapkan wet ya, ayeuna bisinya kayak dihirupkeun deui. Ya. Daripada sok langsung tanggung jawab di barzahnya, mending hirup deui heula. Hamba-hamba Allah, Abdullah ibnul Mubarak pernah ditanya, ini ulama tabi ini, beliau alim, abid, karim, zahid, mujahid, wah lima, berilmu, dermawan saking kayanya. Kemudian beliau juga mujahid, tapi zuhud. Lalu tadi naon? Hilap dulu. Udah tadi disebut. Intinya beliau luar biasa. Satu orang punya 5 kualitas. Nya ilmuna, nya hartana, nya ibadahna, nya zuhudna, nya jihad di jalan Allah. Pernah ditanya, "Lau ba'atsa ba'da mautik, madza taf'al?" Kalau engkau dihidupkan kali kedua setelah kematianmu, rek naon Abdullah bin Mubarak gitu. Ya beliau ahli ilmu, solih, kaya, ahli ibadah, abid tadi yang kelewat ya. Ahli ibadah. Jadi semua level beliau mumpuni di kelasnya. Jawabannya mengagetkan. Atlubul ilma hatta ya'tiyani malakal maut maratan tsaniyah jawabannya. Kalau saya dihidupkan lagi kali kedua oleh Allah di dunia, saya akan mencari ilmu sampai datang malaikat maut kali kedua. Sama nggak jawabannya dengan Anda? Mirip. Baiklah, lumayan. Ya, nyerempet. Memang resep pisannya nyerempet jadi orang dia. Atuh ulah kagok saserempetan mending aslikeun we. Ya, jika asli gitu. Apakah Abdullah bin Mubarak tidak tahu pahala haji? Beliau tidak tahu pahala birrul walidain. Apakah beliau tidak tahu pahala jihad di jalan Allah? Beliau pelakunya, bawa pedang, pakai kuda di medan tempur dan ingin wafat di medan jihad.
Apa beliau tidak tahu pahala sedekah? Beliau pelakunya, hartanya sangat luar biasa didermakan. Tapi ternyata yang dipilih adalah belajar. Jadi pahala-pahala besar birrul walidain, jihad fisabilillah, infak, haji, sholat, memang itu ahli ilmu jadi tahu mana pahala yang tertinggi. Pahala yang tertinggi adalah thalabul ilmi. Imam Ahmad juga bilang demikian. Dan sering diingatkan di forum ini. Al-ilmu la ya'diluhu syai'. Pahala nuntut ilmu itu tidak bisa dilampaui ibadah, pahala ibadah apapun. Liman sahhat niyatuh. Bagi yang niat nyari ilmunya benar. Di pahala nyari ilmu itu yang tertinggi. Jadi tepi raya. Berangkat dari rumah ke sini, duduk, dititah macul dia. Kan tidak disuruh lari-lari. Cukup membuka ruang dengar, pakai adab-adab thalabul ilmunya. Itu pahalanya melewati, melampaui berbagai ibadah-ibadah yang lain. Liman sahhat niyatuh. Bagi yang niat nyari ilmunya benar. Apa niat mencari ilmu yang benar? Kata Imam Ahmad, raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Ingin menghilangkan kebodohan, kejahilan dari dirinya dan dari orang lain. Jadi ani prakna kita di sini sekarang bersimpuh nih, niatkan hayang mung bodoh gitu. Ek dicicil saeutik-saeutik ieu kabodohan teh supaya pinter. Pinter naon? Pinter dalam beragama. Pinter dina mengenal Allah, dina menyembahnya, menunaikan hak-haknya. Pon kitu deui pinter dalam hablum minanas tadi yang disebut. Hablum minallah, hablum minanas pinter. Ulah nempikeun kadina kasab mah cerdas-cerdas dan sakolana laluhur dalam maisah kita itu, dalam bekerja. Tapi dalam menunaikan hak Allah dan hak hamba, kita ternyata umpamanya masih di sekolah PAUD tuh tingkatannya. Ini tidak boleh terjadi. Jangan sampai yang Allah singgung di salah satu ayat dalam Quran itu, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Jadi ari perkara-perkara duniawi mah menimahir gitu. Ya'lamuna zahiran minad dunya wa hum fil akhirati hum ghafilun. Urusan-urusan ukhrawi dia lalai dan abai. Hamba-hamba Allah, a'azani Allahu wa iyyakum. Pagi ini setelah kita melakukan pemanasan melalui motivasi keilmuan, dan untuk itulah kita istiqomah di setiap ahad subuh ini. Nanti kita akan simak apakah akan ada usulan ke DKM untuk menambah kuantitas halakoh pertemuan ilmu gitu. Tong ahad teuing atuh pada DKM cenah. Ayeuna mah tambahan ku poe minggu. Atuh kehed kene. Keneh taman. Umpamana jadi rebo atau naon. Ya, bagi yang bisa saja gitu. Atau DKM memfasilitasi ruang perpustakaan sehingga tidak harus non formal seperti ini. Yang ada keluar waktu masuk ke perpustakaan. Sok sodakoh jariah ke perpustakaan, buku yang bermanfaat beli. Anu bisa dibaca oleh kita. Hamba-hamba Allah, selanjutnya kita akan mengkaji suatu hal yang mudah-mudahan bernilai ilmu. Disebabkan oleh DKM tidak memberikan tema pada kami, maka berarti kamilah yang harus mencari tema yang kira-kira relevan, berkesesuaian dan dibutuhkan oleh jamaah sekalian. Gitu. Supaya kami juga tidak tidak kekurangan waktu untuk menyusunnya. Jadi kami akan menyampaikan suatu materi kajian dari materi yang telah kami susun di tempat lain. Kita akan berbicara mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan bagaimana kita meraih keberkahan waktu. Mengingat ini masih di awal tahun 2023, kita akan melakukan refleksi terhadap tahun 2022 di kehidupan dan melakukan resolusi untuk tahun 2023. Ingat, resolusi bukan revolusi ya. Apalagi reformasi. Enggak, ini bukan majelis makar. Ya.
Hamba-hamba Allah, saya ingin bertanya lagi selanjutnya. Apakah Anda orang mana itu? Orang jalan, orang permata lah, ya, merasakan bahwa waktu yang kita lalui sehari-harinya terasa lebih singkat? Karaos teh? Terasa lebih singkat, lebih sebentar. Nah, lebih cepat. Itu apakah perasaan kita saja atau memang bumi ini berotasi lebih cepat dari sebelumnya? Apa jawaban Anda? Perasaan saja. Jadi bumi berputarnya tidak lebih cepat daripada sebelumnya. Konstan. Bisi pajarkan matahari rada gancang ini mah gitu. Jadi hanya perasaan saja. Sebab kalau Anda mengatakan sepertinya bumi yang lebih cepat berputarnya, berarti Anda harus punya bukti. Kaditulah kaluhur, terus punya alat ukur. Minjem taraje isaha kira-kira kaluhur. Rek kerjasama jeung si Elon cenah. Elon Musk nih. Naik space Z na hayang apal we nya kitu bumi teh berputar lebih cepat hese ngukurna hadirin. Bukan berarti menyepelekan saintis, tidak. Tapi jawaban Anda tadi meskipun perwakilan adalah benar. Waktu lebih cepat, lebih singkat itu hanya perasaan. Para ulama mengatakan bahwa bumi tidaklah berputar lebih cepat dari sebelumnya. Ini hanya perasaan saja dan tidak ada penjelasan ilmiah mengenai itu. Jadi hanya keperasaan dan ternyata perasaan semua orang sama. Pertanyaan selanjutnya adalah ada apa kalau begitu? 30 tahun lalu umpamanya atau 40 tahun lalu ketika kita masih bocah. Ya sebagian besarnya anggaplah begitu ya. Karena ada yang 30 tahun lalu, 40 tahun lalu sudah gede juga gitu. Saya umpamanya nih 35 tahun yang lalu itu ngaji di Kobong. Waktu maghrib kami tidak ada yang di luar rumah hadirin. Orang tua tuh meskipun gak pernah baca dalil, dia punya dalil lain. Gerak asup ka imah bisi aya sanekala buntutan. Pernah ngadangu gitu. Maka dalilnya itu padahal ada hadis bahwa anak-anak kalau waktu maghrib harus masuk ke rumah karena memang waktu maghrib di mana syaiton-syaiton itu keluar. Tak pernah baca kendal ya gitu we sanekala buntutan cenah. Ya, baru paham tuh ya sekarang. Kita kemudian bergegas punya wudu dan sebagainya. Lalu masuk ke Kobong, sholat maghrib berjamaah. Setelah maghrib ke Isya kita isi dengan belajar membaca Quran. Waktu itu belum ada buku Iqra kami. Kami baca di Quran yang gede, yang halaman awalnya ada huruf hijaiyahnya. Pakai itu tunjuk nage tina pelepah kelapa, nyere. Alif jabar a gitu, ba kapes dan seterusnya. Dan masya Allah, dari waktu maghrib ke Isya, menunggu sholat Isya jeda dari setelah maghrib itu terasa sangat panjang dan bisa belajar cukup lama. Hingga bisa lembaran kita membaca Quran. Tapi hari ini kita bicara sekarang. Dari maghrib ke Isya terasa sangat singkat. Yang biasanya dulu kita mampu setengah juz baca Quran, hari ini kenapa bisa begitu? Itu persoalannya. Kan tadi bumi tidak berputar lebih cepat. Tapi mengapa secara kualitas kok lebih sedikit kita bisa lakukan dalam ibadah? Ada apa ya? Aslinya ini perenungan yang perlu kita lakukan. Harus dikontemplasikan anu kita. Kalau dicermati lagi padahal di zaman kita ini, jika dibandingkan dengan 100 tahun lalu saja, jangan ribuan tahun ke belakang, 100 tahun yang lalu. Secara transportasi
transportasi kita lebih cepat dari 100 tahun lalu, bukan? Secara komunikasi, alat komunikasi kita lebih canggih, bisa lebih cepat daripada 100 tahun yang lalu. Baheula mah rek menyampaikan pesan teh dina surat, eta nepina surat teh sim kuring we jeung pun biang. Pami bade berkirim surat waktu alit ya, pun biang di Malaysia. Negeri jiran tah. Da bulanan hitunganna teh 3 bulan karek katampi. Ngirim lewat pos. Dugina teh bulanan. Komo nampi balasanana setengah tahun kemudian. Ai kiwari tong boroning sora bisa langsung PC cenah. Ai PC teh video call. Langsung jeung gambarna kunyemna teu delay deui. Komo geus aya 6G cenah aya nama. Meskipun nu 5G can ngaletak sim kuring tah. Saking kucanggihna. Secara teknologi, sains, kita lebih berpesat, bisa lebih cepat kita melakukan transportasi dan komunikasi. Tapi mengapa dalam kualitas tadi amalan kok lebih sedikit? Padahal waktunya sama. Ini persoalannya yang harus kita urai hadirin. Saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah. Nah, perihal singkatnya waktu yang dirasa, jangan heran karena ini sudah dinubuahkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, la taqumus saah, mual terjadi kiamat, tidak akan terjadi kiamat hatta yataqarrabaz zaman, sampai waktu terasa berdekatan. Maksudnya tadi nampak cepat singkat. Wah, berarti kiamat geus deket ya, terus caket kumaha ya. Fatakunu sanatu kasyahr. 1 tahun terasa seperti sebulan. Wa takunu syahru kal jum'ah. Waktu sabulan seperti terasa seminggu. Bener teh kitu nu karaos? Mun Jumatan teh mah komo nu boga jadwal ngahotiban tah. Hegrada kerep jadwal nanti. Asa teh karek kamari cenah we. Gitu. Iya nu karaos, ieu nu karaos. Gitu. Kemudian 1 pekan terasa kal yaum, sehari. 1 hari terasa kasa'ah, seperti sejam. As-sa'ah dalam bahasa Arab yang dikenal sekarang itu 1 jam. Dan 1 jam terasa seperti sekejap sakicep panon, sekedip mata. Inilah waktu yang terasa oleh manusia saat ini. Ini hadisnya. Tapi tentu saja kita tidak bisa memaknai hadis lewat terjemah literal seperti itu. Meskipun Anda bisa bahasa Arab, tetap harus kita pelajari dari ahli-ahli hadis, terutama para salafus sholih. Satu di antaranya adalah dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau berkatakan begini, al-muradu bikisarihi adamul barakati fihi. Yang dimaksud dengan singkatnya waktu, bikisarihi, terasa singkat dan pendeknya waktu itu adalah adamul barakati fihi, hilangnya keberkahan pada waktu. Jadi kalau saya dan Anda merasa waktu terasa singkat, sakedeung, tereh, itu adalah indikasi dicabutnya berkah waktu dari kita. Dicabut berkah waktu, hadirin. Wah, ini bahaya ini. Jadi bukan bumi yang berotasi lebih cepat. Sama sekali tidak. Bumi berputar masih sama seperti di masa Nabi SAW. Matahari peredarannya pun masih sama, tidak pernah lebih cepat, tidak pernah. Lalu mengapa terasa cepat? 1 adalah tanda kiamat, dan yang kedua adalah dicabutnya berkah. Jadi terasa cepat. Orang dahulu dalam 1 jam bisa mengerjakan 10 pekerjaan, bisa menghasilkan belasan karya. Orang dengan waktu yang sama tongboro belasan pagawean, belasan karya.
hiji kerjaan pun belum tuntas. Contohnya, nih saya bisa panjang lebar membahas contoh-contoh di orang di masa lalu. Saya sebutkan beberapanya saja. Ada orang yang makan nih, makan saja Pak Ulama kalau makan, dia pilih makanan yang paling mudah untuk dicerna, dikunyah. Mengapa? Dia ingin mempersingkat makan supaya dia segera bisa mengerjakan kebaikan yang lainnya. Kan orang merasa yang kerewedan. Lihat. Untuk makan saja mereka memilih makanan yang paling mudah dikunyah. Sehingga segera diakhiri makannya dan mengerjakan amal soleh lain. Coba bayangkan. Orang mah aja dibeak-beak waktu teh. Aya jam istirahat di kantor, protes ke bos supaya ditambahan jam istirahatna. Nah, can anggeus na dahar kamari ge gitu. Ini ada segala diuapkeun atuh. Contoh lain, ada seorang ulama penanya patah. Patlot mencek urang mah. Terus dia raut ku bubut. Ya mbah lama ku peso gitu ya. Sambil meraut disaksikan bibirnya itu ngunyem. Eta lain jampe-jampe harupan. Ketika ditanya, apa yang Anda baca tadi ketika meraut pena? Saya membaca sekian juz Quran. Bari ngaraut eta teh. Oke lah di antara orang geus teu aya nu ngorek patlot pan kecuali tukang ya selip di dia gitu. Lain udud deui nu di dieu teh. Patlot, ngotret tukang. Ayeuna mah urang meureun aya ngagunting kuku mah osok lah 40 poe sakali mah sugan. Cik aya keur pas kieu tah cetrek. Naon nu dikuyemkeun. anjir. Atau naon? Kira-kira naha murojaah, naha wirid gitu. Bayangkan waktu dalam satu waktu dia bisa mengerjakan banyak hal dan itu manfaat. Motong kuku sunah lain. Jadi ibadah tah bismillah jetrek sambil motong kuku sambil murojaah qul huwallahu ahad 10 kali. Kumaha cek Rasul? Man qara'a qul huwallahu ahad asyra marrat banallahu lahu qasran fil jannah. So ngieun imah kan bisa bulanan komo nu rongkah mah bumina. Ieu mah hitungan kurang ti 2 menit maca qul huwallahu dibangunkeun istana di surga. 10 kali qul huwallahu. Kan beak we waktu teh. Salah satu, aya deui nu rek ka warung, ka dia salah ahli ilmu keluar rumah. Sakedap keluar bumina saukur ka warung. Dia balik lagi ke rumah lalu bicara ke keluarganya. Tahukah kalian, ketika saya keluar rumah tadi untuk suatu hajat dalam waktu yang sebentar itu, saya telah menghabiskan mampu merojaah sekian juz Quran. Pira, kemarin kan waktu bulan November kita diskusi dengan siapa ya? Aneh yuk. Masa dalam waktu semalam bisa menghotamkan satu Quran. Dina salat wengi sekali berdiri bisa khotam sa-Quran. Imam Syafi'i sehari semalam 2 kali khotam. Nah, cenah aneh asa tengah terpercaya. Urang wae nu lancar maca ieu hayang bisa khotam berpoe-poe gitu. Kusim kuring diwaler harita. Itulah berkahnya waktu. Seolah-olah waktu ditahan. Sehingga kita bisa mengerjakan banyak hal. Ayeuna urang pagawean hiji gitu anggeus. Tiba-tiba sudah gitu. Tiba-tiba sudah asar. Tiba-tiba sudah maghrib. Berarti hilang berkah. Tapi pagawean can anggeus-anggeus. Ujug-ujugna teh tiba-tiba dibungkus, dimandian, diumumkan di masjid. Nauzubillah. Maka ini penting untuk kita. Bukan hanya Imam Nawawi. Ulama dari madhab Syafi'i yang lain yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga berkomentar yang sama tentang Biki Sorihi ini, singkatnya waktu nih. Beliau mengatakan bahwa pada akhir zaman itu manusia akan merasa waktunya semakin pendek. Hal ini disebabkan oleh hilangnya berkah waktu. Imam Ibnu Hajar yang menyusun kitab eta geuning kitab hadis nu usina 1700 Bulughul Maram. Itu berkah waktu. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa waktu bisa kehilangan berkahnya? Oke, sekarang saya sudah paham. Jadi terasa singkatnya waktu bukan karena bumi berputar lebih cepat. Itu hanya perasaan saja.
Tapi memang dirasakan semua orang. Saya tahu bahwa perasaan ini merupakan tanda hari kiamat. Dan yang keduanya adalah dicabutnya berkah. Pertanyaan selanjutnya yang harus kita ketahui adalah, mengapa Allah cabut berkah waktu dari kita? Ingin dong kita seperti ulama-ulama tadi itu gitu. Ini yang kita rasakan tidak oleh semua. Ada di antara hamba-hamba Allah yang merasa waktunya berkah. Dia dalam waktu 2 jam bisa berkarya sekian. Baik itu murojaah, baik itu menulis yang produktif. Itu ada salah satu mahasiswa bertanya kepada seorang syekh di Mesir. Wahai syekh, saya mau bertanya. Anda dengan kesibukan Anda mengajar kami dan murid-murid lain, bahkan bukan hanya di satu universitas, tapi juga di universitas lain. Tapi setiap tahun Anda menerbitkan 2-3 buku. Saya sebagai murid nih yang waktunya lebih luang, sebagai tolib nih, skripsi waisan anges-anges nih. Tolong bantu jawab pertanyaan saya sih. Dijawab oleh beliau. Boleh jadi Allah mencabut keberkahan waktu darimu wahai santri gitu. Karena jawabannya gitu, berkah lagi-lagi berkah kalimat para ulama. Jadi sangat produktif waktunya. Berapa karya yang kita hasilkan seumur hidup ini? Alhamdulillah, jangan kita jawab lagi. Ta'acan. Berkah waktu ini. Mengapa waktu bisa dicabut keberkahannya? Ini kami jumpai keterangan dalam kitab Al-Fitan wa Ashratis Sa'ah karya Anas Shadiq rahimahullah. Ini paparan beliau. Mudah-mudahan benar. Menjelaskan tentang penyebab dari hilangnya keberkahan waktu. Kata beliau, mengapa waktu bisa hilang berkahnya? Karena masyarakat banyak melakukan maksiat, dosa, baik kecil maupun besar. Masih gemar melakukan dosa-dosa kecil dan belum sanggup meninggalkan dosa-dosa besar. Ditambah lagi, akidah dan keimanannya rapuh, ringkih, lempeh yuni. Ia akidah jeung iman teh lirik ibarat kapuk kaibunan kapas kaujaran babari oyag isuk ieu ayeuna manteng iman ka Allah da aya kajian engke sore kufur atawa sore menjadi orang yang punya keyakinan pada Allah sangat kuat, di subuh hari dia banyak ragu dan suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Dicabut berkah dari orang macam itu, Pak. Lalu masyarakat tidak pernah memperhatikan falyangduril insanu ila ta'ami, terhadap makanannya. Teu paduli rek halal rek haram nu penting seubeuh. Bahkan dipengaruhi oleh istri-istrinya, Pak, cing jiga batur tuh geus boga make kieu make kitu boga itu. Ayo Pak, mah tapi kan itu teh haram, itu korupsi. Ada batur ge korupsi nu penting mah teu kanyahoan cenah gitu. Sampai orang sudah tidak mempedulikan ini halal atau haram atau subhat. Jika masyarakat keadaannya tidak memperhatikan isi perut yang akan dikonsumsi oleh dia dan keluarganya, juga imannya ringkih semacam itu, lalu ditambah masih gemar melakukan maksiat dan dosa, tidak terbersit untuk taubat, maka pasti Allah akan cabut berkahnya waktu. Bergulir dari hari ke hari, terbit, tenggelam tuh matahari tiap hari. Tapi dia habis waktunya tanpa ada karya yang berarti. Apalagi bisa mewariskan, punya legasi yang manfaat untuk generasi setelahnya. Berkah waktu. Sieun hadirin. Numpuk harta, tapi habis begitu saja, aneh. Beak teh kana naon gitu. Asa teu karasa. Umur juga demikian. Tiba-tiba geus huisan. Tiba-tiba pas ngenteng geus peot, tiba-tiba dan seterusnya. Jadi pagi ini di momen pergantian tahun miladiah, kami ingin mengajak kita semua untuk berintrospeksi, melakukan kontemplasi, lalu setelah itu mengadakan resolusi. Hamba-hamba Allah. Tadi disebut
Jawabannya mengapa waktu kehilangan keberkahan adalah tersebab 3 hal tadi. Kemudian mari kita bicara tentang barokah. Saya khawatir kalau kita bicara tema ini tapi kemudian Anda bias dan tidak membekas, tersebab tidak paham akan makna barokah. Sekarang bantu saya jawab. Mudah-mudahan nanti ada door prize sarapan pagi. Apa yang dimaksud dengan barokah? Maknanya teh apa? Silahkan jawab. Tapi ini catatannya meskipun bisa jawab tetap tidak bisa pulang lebih dulu ya. Ngacung, tongkoroyokan. Boleh dari ibu-ibu dulu deh, kita beri kesempatan. Mangga Bu. Barokah teh naon? Cukup. Tuh Pak cukup sana. Cukup ke hajinya. Cukup. Bertambah kebaikan. Cukup bertambah kebaikan. Naon deui? Sok borong we me bara bapak tuh bisa ngajawab. Cukup senapa itu sok nambah dia. Bermanfaat. Terus naon deui Bu? Baik, sekarang ke bapak-bapak. Mangga. Bertambah kebaikan, cukup, manfaat. Menurut Anda apa, Pak? Alah tewanian kieu ya. Bertambah apa, Pak? Oh, tadi cukup ini bertambah ya. Oh, bertambahnya kebaikan sama ya. Apalagi? Ya sama Pak. MT ada kalimat tambahannya. Nuhun Pak Ibu. Baiklah, supaya kita segera sarapan. Dasar uak sim kuring geus ngadeg-deg gitu. Satu tadi betul ya, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. 100 Bu. Namun maknanya bertambahnya kebaikan ini adalah kebaikan yang bisa menghasilkan kebaikan-kebaikan lain gitu maksudnya teh. Lain terus bertambah kebaikan yang kita punya, bukan. Kita melakukan kebaikan dan kebaikan ini bisa beranak pinak gitu maksudnya teh. Contohnya naon ya? Sedekah. Pokoknya gitulah, saya hampir kesulitan memberikan contoh nih. Jadi ziyadatul khair adalah suatu kebaikan yang bisa menghasilkan kebaikan lain. Sahih. Dunia pendidikan. Kalau guru ngajar, murid ngajar deui, nah itulah. Suami didik anak dan istri, istrinya mengamalkan, nah itu kan kebaikan. Apalagi mengajarkan lagi, anak kita mengamalkan, mengajar, itu kebaikan. Ilmu. Dan lain, bukan hanya di ranah ilmu, tapi juga pada ranah-ranah yang lain. Itu definisi yang pertama. Ukuran nepi ka dinya, nepi ka ayeuna ye urang hirup, sudah umur segini, apakah kebaikan yang kita lakukan ini sudah berkah? Gitu. Nah, ukur sampai ke situ. Baik, kita akan lebih panjang bicara berkah. Definisi kedua dari berkah adalah tuzidukum fit ta'ah. Apa tuzidukum fit ta'ah? Tadi betul Pak Eva? Nambah taat. Di semua keadaan hadirin. Rek gering, rek cager, asalkan hidupnya berkah meski bertambah taatnya pada Allah. Rek beunghar, rek miskin, taatnya tidak dipengaruhi oleh kaya miskin, oleh sakit sehat. Ciri seseorang hidupnya berkah demikian, bertambahnya ketaatan. Contoh, nah ini bisa dicontohkan ya. Kita tidak bisa mengartikan berkah itu hanya pada kesehatan. Si Firaun mah cenah itu berkah hirupna, nah can pernah gering Firaun mah. Pernah ngadangu Firaun can pernah gering? Tidak hadirin. Justru sakit juga bisa berkah. Seperti halnya Nabi Ayub alaihi salam. Ketika sehatnya beliau taat pada Allah, menjadi abdang syakuro. Karena kaya layar luar biasa. Tetapi ketika Allah uji dengan rasa sakit, apakah ketaatannya bertambah? Justru dengan ujian sakitnya ketaatan Nabi Ayub makin bertambah. Istrinya sampai nyolek atuh da anjeun teh nabi didangu doa ku Allah. Diijabah ngadoa ka Allah meh cager cenah gitu.
Namun kita nih punya doa mustajab, terus udur, dipakai mau akhir sager. Dipakai. Amun geus sager rek naon? Si Habib Ayub dah jawabannya, beda jeung urang. Karena sebut urang beda nya. Apa kata Habib Ayub? Neng, gelis, ayu urang teh sana. Cager waras badan, bu nikmat segala rupa sabar lami. 70 tahun cenah. Lami gininya. Ayo tidak manggil terus beralami di etang teh kuning 18 tahun. Ada beberapa empat riwayat, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 14, mengatakan 18, ada yang mengatakan sekitar 20 sekian. Nah, yang paling masyhur adalah yang 18. Atau kitu mah isin cenah aya ngadoa ka Allah kakarek 18 tahun geus menta cager. Beda jeung sehat tadi 70 tahun. Akeun we gitu. Bayangkeun. Kenapa beliau bisa bersikap demikian? Karena beliau gini. Mengapa tidak minta sembuh? Karena dengan sakitnya beliau masih bisa ajeng ibadah. Berdirinya dalam sholat tidak terganggu, ruku sujudnya tidak terganggu. Baru ketika sakitnya makin parah sehingga beliau tidak bisa berdiri di sholat, tidak bisa sujud dan ruku dengan tumak ninah, kakarek. Supaya ibadah terganggu, barulah berdoa pada Allah di surah Al-Anbiya tuh. Ya. Baru beliau berdoa. Karena ibadahnya tos terganggu, tos tersempurna. Urang makan minta cager, ya Allah cagerkeun sim kuring, ieu rek gak. Segala rupa, bukan ibadah yang dipikirkan. Rajin ge hayang cager teh kanu lain. Ya Allah sembuhkan saya. 2 minggu deui rek tamasa ya Allah. Hayang ngilu. Rek ka Masjid Al-Jabar. Hayang ngacakan macet di ditu ya Allah. Rajin teh hayang cager. Jadi tuzidukum fitwa. Kalau kita menyangka yang disebut berkah itu adalah tanah yang subur hijau royo-royo, punten, kurang pas. Sebab ada bagian bumi di permukaan bumi ini yang gersang dan tandus bahkan hanya batu. Tetapi Allah berkahi. Di mana itu? Biwadin ghairi dzi zar'in. Mekah Al-Mukarramah. Berkah teh. Aya sawah di ditu. Tong terpengaruh kudu media sosial ayeuna gunung Hararejo di ditu dihubung-hubungkeun jeung tanda kiamat teh. Bisi isukan pageto koneng deui. Geus ayeuna mah biasa we. Ternyata fenomena hijaunya gurun tos aya teh samemehna ge. Bersalju dari dulu juga sudah pernah. Baca di buku-buku sirah sudah pernah. Sungai Ufrat mengering. Lain sekali 2 kali teh kamari surut pinuh deui sok da. Kumaha ta dalilna geus kitu. Jadi kita jangan mencomot 1-2 hadis terus cocok logi, dihubung-hubungkeun jeung bujal. Dajjal. Jadi mengapa saya sering larang kita untuk tidak mengomentari hal-hal fenomena tadi itu? Bisi mental can siap. Aduh ya, kiamat geus deukeut cenah. Jadi lain motivasi ibadah justru malah menurunkan motivasi. Kitu mah jeung naon boga ambisi cenah hayangin pasantren ari rek kiamat pas geus anggeus dibangun kayak jadi kiamat gitu. Jeung naon sakola luhur-luhur geus deukeut kiamat. Akhirnya kan teu belajar. Tidak berinfak. Nah itu yang lain wadul teh asli. Saya sudah mendengar kalimat itu dari jamaah. Waduh gawat cik urang teh ya. Dari orang Permata. Lain orang dia Permatana beh kulon saeutik lah. Ini terus terang hariwang, terus di pada suka deui. Itu mah kenaon sasana urang boga kieu. Ini yang saya khawatir sebenarnya. Tong boro itu cete ngomong kieu kitu nyomot dalil, nu geus bahkan difilmkeun kiamat tahun 2000 sabaraha? 12. Jadi teu cik urang tadi gitu. Ampun. Jadi di film mah gitu. Jadi toh saya mah orang terus optimis. Tanda-tanda kiamatnya sing utuh atau dicernakna. Mun aya dalil teh tong hiji nu dicomot amparkeun kabeh dalil. Caang geura. Ujug-ujug bicara Al-Masih, ujug-ujug bicara Mahdi, kayak heula ya urutan-urutan tong dilewatan atuh euceut.
Matakna mun rek ngaji nu kitu sok bab kahiji bab kaduana sing anggeus. Terus iman akan nelkeun. Ya. Terus lain eta kajianna nya. Tuzidukum fit ta'ah. Tah ilikan deui hirup urang nepi ka ayeuna ya. Umur, ilmu, harta, keluarga. Sudahkah semua yang kita dapat itu, umur, harta, ilmu, keluarga, penghormatan dari orang, pekerjaan kita, naon deui? Semua hal yang kita dapat, apakah sudah mampu membawa kita bertambah taat pada Allah? Itu persoalannya. Kalau tidak, maka ini kita punya keluarga bukan? Tapi keluarga kita tidak mampu membawa kita lebih taat pada Allah, keluarga kita gak berkah. Harta yang Allah berikan pada kita dan nikmat-nikmat yang lain, tapi tidak kunjung membuat taat pada Allah, semua nikmat tadi tidak berkah. Harta kita gak berkah. Kuncinya ada pada kata tuzidukum fit ta'ah. Lamun tenambahan taat. Li level taat teh angere didinya. Padahal secara kuantitas nikmat dilebihkan. Tapi level taatnya tidak bergeser. Maka tambahan nikmat ini tidak diiringi keberkahan. Jadi kuduna tambah deui ketaatannya. Mun ayeuna umpamana diberikan karunia sehat, keur gering kamari bisa salat rawatib anu sabaraha nu 12 gitu nya. Nah ayeuna tambahan deui. Kunaon umpamanya ku ayamul bait gitu. Hiji-hiji we levelna naikna. Tuluy lain ungkul urang lo sehat, keluarga sehat, tambah deui levelna. Lain ayamul bait ungkul jeung sedekah umpamana dan lain sebagainya. Terus dipahami kira-kira tuzidukum fit ta'ah. Hamba-hamba Allah itu yang disebut dengan barokah. Definisi lain dari barokah adalah sedikit mencukupi, seperti yang ibu tadi jawab, banyak tidak membahayakan. Hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mengenai definisi barokah. Apalagi ya? Di Quran kata barokah itu diulang 32 kali. Kusim kuring tos dihitung. Ya, komo ayeuna aya aplikasi di Quran. Ketikeun we kata barokah. Keluar sadaya. Diklik hiji-hiji ayatna, oh bener aya di surat ieu, di ayat ieu. Dengan semua derivasinya. Yang menarik lagi, kata Imam Suyuti, kalau suatu kata di Quran berulang itu menandakan sesuatu yang penting, besar. Dan ternyata kata barokah terulang berapa tadi? 32. Upami di antara kita masih belum paham tentang makna barokah, bahkan meragukan adanya barokah, cangcaya aing mah kana barokah, sarua wae cenah gitu. Baiklah. Orang seperti itu juga ada di masa Ibrahim bin Azam. Akhirnya beliau mengilustrasikan. Wahai Ibrahim, cenah, saya mah teu ngandel ayeuna barokah da cenah gitu. Kunaon teu percaya nya kitu we da cek saya mah sarua wae lah waktu mah cenah gitu. Oh gitu. Aim anjeun percaya teh Ibrahim bin Adham? Percanten. Kunaon bisa percaya? Ya kieu cenah. Ditanyalah oleh Ibrahim bin Adham, apa domba jeung anjing? Aduh, ganti tong anjing. Naon urang dia nyebut gogog. Nya anjing. Nyantos atulah. Apa domba jeung gogog gitu. Ya, mun urang Bandung familiar da unggal poe. Sampai ada penelitian, satu hari di Bandung itu dan sekitarnya miliaran kata anjing dikeluarin. Kemana anjing? Gitu. Kalau dia nih. Jadi sampai ada yang meliti. Dalam sehari kata anjing miliaran disebutkan oleh orang Bandung. Mereka gitu dah. Mau menak di Sumatera mah. Tahu cenah. Tah, mun apa domba jeung gogog, cik. Ari lo seueur mana? Domba atawa gogog cenah. Di dunia ayeuna. Seueur domba cenah. Seueur domba. Oh gitu. Tanya Ibrahim bin Adham deui, ari nu dipencit seueur mana antara domba jeung gogog? Domba cenah gitu. Boh keur Idul Adha, boh keur Eka, ya gitu. Atau napi syukuran-syukuran.
Bahkan komo tukang jualan sate kan domba. Aya tuh nu ngajajakeun daging anjing. Sate moal aya sop. Meskipun di belahan bumi tertentu aya bulut-bulut bahkan jeung awakna geus menang meuleum. Aya teh. Tapi jarang. Tah cenah. Lamun memang anu seueur disembelih itu domba dan anjing lebih jarang disembelih, tapi jumlah domba lebih banyak daripada anjing, kunaon cenah Cik Ibrahim bin Adham. Hareunya cenah. Nah bisa kitunya. Cik anjeun kumaha teh Ibrahim bisa kitu. Itulah yang disebut berkah. Iya, tapi mengapa begitu? Karena domba dia tidur di awal malam dan bangun di akhir malam. Sementara si anjing tadi, si gogok tadi di sepanjang malam melolong, lain ngaronda oke dah saya tetenya, babaung, dan kemudian dia tidur bukan di waktu berkah tidurnya, gitu. Jadi domba mah tidur di awal malam, nyaring di waktu subuh. Ari gogog sapeupeting si eta mah nonton Piala Dunia kamari teh. Nepi kamelaan teh subuh geura. Eta di ditu di lemur sim kuring pikakeuleuan geura euy. Nepi kamelaan malam nate aya kajian malam nate kieu. Sim kuring nu geusina ge. Pamuda deui euy. Ampun eta mah teh. Terus ai subuh nate geura. Buka masjid sepi eta masjid. Aduh ampun gara-gara Piala Dunia. Jeung ele di Portugal teh duh euy. Aduh menang teh Argentina aduh ampun. Tak jadi kanyahoan melanaon dia. Peda aya Ronaldo maksudna teh. Jadi ngapa non tadi, Pak? Astagfirullahaladzim non. Gogog mah sarena teh di waktu subuh. Jadi lamun hirup berkah teh kitu hadirin. Lamun aya jalema leungit berkah bisa jadi sabeuting nyaring. Nah di waktu di subuh gitu. Alhamdulillah ya. Kan doakan ku Nabi, Allahumma barik li ummati fi buku riha. Ya Allah berkahan umat sim kuring dina waktu subuhna. Tah ku ngeusi waktu subuh model kieu teh ye, mudah-mudahan imbas kana barokahna umur, barokah harta, barokah ilmu, barokah kulawarga. Manfaat. Jadi berkah tadi bertambah kebaikan, manjang kebaikan nanti. Manfaat. Itulah berkah. Maka saya ingin mengajak kita sekalian nih, untuk melakukan resolusi di tahun 2023. Kudu kumaha ayeuna ka hareup. Nah, di bagian terakhir dalam tulisan kami ingin bertanya tentang umur Anda. Ka saheula, ka abah heula ye, sabaraha yuswa bah? 60? Tilu geus deukeut bah. Astagfirullahaladzim. Ampura. Maksud teh siap. Tapi lamun bisa kiwari cocok jeung Nabi ya. Ulah wara. Make jeung dicarek segala. Kumaha Allahnya? Barokah yuswa Pak Bah. Masyaallah. Genep tilu. Nu sanes moal ditaros lah nya mewakili saja ini. Tapi eta mah hitungan tina tanggal lahir pan sesuai kakaknya. Numutkeun ulama salah sawiosna nyaeta Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah mananya? Saur anjeunna innalaka min umrik ma ata'allaha fi. Anu disebut hitungan umur, anu disebut umur keur anjeun ya adalah yang engkau pakai taat pada Allah. Itu lain ti lahir. Numutkeun Sufyan bin Uyainah. Fa amma ma asaitahu fihi fala ta'udhu laka umra. Di antara umur kita yang dipakai maksiat tong dihitung karena umur. Sok lamun dikitukeun aya dengan standar Sufyan bin Uyainah umur sabaraha urang? Masya Allah. Ngeri kan ngitungna, duh dipikir-pikir mah sing ngoreng oroken urang teh. Tapi mudah-mudahan harapan abdi kita berbanding lurus dengan umur yang ada. Bahkan bolehlah 63 bah. Tapi kualitas orang di sisi Allah 6.300 tahun. Sebab ada kualitas
amal. Berkah umur tadi. Boleh umur genep 70, tapi kadar amal melampaui yang umurnya ribuan tahun, model Nuh jeung Adam alaihi wassalam. Itulah keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umurna pondok, amalana ringan-ringan, tapi pahalana badag-badag. Jadi sing era lamun keng aya di payunan Allah, umur singkat oge amalana saeutik. Sebab sudah difasilitasi dengan keutamaan tadi. Maka mudah-mudahan setidaknya berbanding lurus. Umur sakitu, amal sakitu. Syukur-syukur lamun melampaui umurna. Itu yuswa urang hadirin. Saur Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, barakatul umri fi husnil amal. Barokahna umur kita Bapak Ibu sekalian adalah pada amal. Tah, cara ngukur ayeuna tina amal. Maka resolusi untuk tahun 2023 yang ingin saya ajak kepada Anda, mari kita perbaiki kualitas dan kuantitas amal. Resolusi 2023 lain mangmelikeun lato-lato keur budak. Lancar kikieuan. Bisi paehna kitu. Anjing cenah, aduh naudzubillah min dzalik. La ilaha illallah mau teh. Resolusina memperbagus kualitas amal dan memperbagus kualitas dan kuantitas amal ibadah. Resolusi. Nah, karena cek Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, barakatul umri fi husnil amal. Berkahna umur teh dina amal hadirin. Sok mumpung aya dibere kesempatan ieu. Kalapangan yuswa semua perangkat-perangkat urang gaduh. Pakai taat ke Allah. Karena hadirin, meskipun istri atau pasangan kita lah, suami atau istri, mencintai kita betul-betul nepi ka keriput di jompo, tapi keresaheun teh anjeunna maturan di alam barzah pas urang maut. Moal. Anak-anak yang kita cintai dan dia pun cinta pada kita, siap membela orang tuanya, daek maturan di jero kubur. Moal. Eta harta nu dikumpulkan selama ini dibawa anu can diinfakeun. Harta yang sudah didermakan di jalan Allah jelas kabawa eta mah. Jadi kalimat harta mau dibawa pae cenah henteu dibawa. Anu diinfakkan di jalan Allah. Nu teu diinfakeun nah moal kacanak. Ulah kawas suku naon gitu nepi ka motorna, beasna, kasurna dibawa dikurebkeun. Keur bekal cenah. Pekna teh. Jadi yang akan menemani kita di alam barzah, dan itulah teman yang setia, amal kita. Saya mencintai Anda karena Allah. Tapi punten, mun Anda maut punten hoream abdi maturan di jero. Punten, meskipun Anda soleh akan dapat nikmat barzah, punten abdi teu kersa. Dah yang kene hirup maksudna teh. Jadi sesetia apapun, seloyal apapun orang, tidak akan ada yang mau menemani. Yang paling setia pada kita, bahkan sudah jadi bangkai, busuk, bahkan hancur adalah amal. Jadi resolusi tahun 2023 adalah memperbagus amal, kualitas dan kuantitasnya. Sebagai penutup, kami bacakan ibarah terakhir dari Mu'adz bin Jabal. Ini asar beliau, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. La tazulu sanes mananya. La haula wala quwwata illa billah. Tadi terus disiapkan. La haula wala quwwata illa billah. Ini Ibnu Rajab, punten, Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, sahib man tusahib. Silahkan bertemanlah orang yang ingin engkau temani, jadikan teman. Fa wallahi alladzi 'ala 'arsy istawa. Demi Allah yang Allah beristiwa di atas ars. La yusahibuka fi qabrik illa sahibun wahid. Tidak akan ada orang yang mau menemanimu di dalam kubur meskipun seorang, tidak akan ada. Illa wa huwa amaluk as-shalih, kecuali amalan solehmu saja. Fa ahsin suhbatahu, maka perbagus teman kalian ini.
yuhsinu suhbituka fi qabrik, maka temanmu akan memperbagus pertemanannya nanti di alam kubur. Sengit, kasep, someyah, maturan oge sangat friendly. Sebab teman ini tidak akan bisa ditinggalkan. Nu buruk kayak gitu, nu bau, goreng patut, pika geleuheun, pika sieun, dia tidak bisa dihindari. Keke bakal jadi bayangan kita. Mendekap, naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka sekali lagi resolusi 2023 adalah memperbagus kualitas dan kuantitas amal di sisa umur yang ada sebagai ciri dari keberkahan umur. Nabi bersabda, sebaik-baik di antara kalian adalah yang tulul umur, umurnya panjang dan bagus amalnya. Maka mudah-mudahan saudara kita mengenang kita setelah wafat, nanti diumumkan di masjid, innalillahi fulan telah wafat meninggalkan kita. Langsung merasa sedih, kehilangan. Lalu teringat akan kebaikan-kebaikan amal solihnya. Siap resolusi ya? Levelna urang taekeun tong di dinya wae. Da urang ge hayang di surga nu paling luhur bertetangga jeung Rasulullah. Sok atuh ah. Resolusi 2023 menambah kualitas ketaatan lewat amal. Barakallahu li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada Rasul Jalasah Pak Rashid kami kembalikan pengaturan acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan nuru yahdil hairina diya'uhu wa fil hashri willul mursalina liwa'uhu talaqqa minal ghaibil mujarrad hikmatan biha amtarat fil khafiqaini sama'uhu biha amtarat fil khafiqaini sama'uhu والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمتان أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهد أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشأوه فلله ما للعين من مشهد اجتلاء يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه هو النور 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 هو النور